Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai dengan nikmat sehat walafiat, sehingga kita mampu berkumpul dan bertafakkur di keadaan yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Salawat beruntai salam semoga senantiasa mengalir deras kepada Rasul pemimpin umat yang menyirna bentuk kriminal dan maksiat, yang mampu mengorbit cahaya selamat, yang mampu memberikan kita syafaat kelak di hari kiamat. Beliau ialah baginda Nabi besar kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Dewan Juri Tarbiyah Fair Nasional 2022, Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang saya hormati. Rekan-rekan pelajar di rumah yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan dan izinkan saya, Afifah Anwar dari Madrasah Aliyah PPMI Assalam, menyampaikan pidato singkat yang berjudul Peran Pemuda sebagai Kunci Kemajuan Peradaban Islam. Dalam sejarah bangsa Indonesia, membuktikan bahwa peran pemuda sangat signifikan dalam memajukan bangsa Indonesia. Sebagaimana tercatat dalam estafet kesejarahan pembaharuan kebangsaan, rentetan gerakan pemuda pada tahun 1908, 1928, 1966, dan 1996. Sumpah Pemuda merupakan ungkapan sejarah Indonesia yang membuktikan bahwa masa depan bangsa ada di tangan generasi muda selanjutnya. Islam memandang pemuda sebagai orang yang mempunyai motivasi tinggi untuk memajukan peradaban. Dalam Al-Quran banyak disebutkan kisah pemuda yang patut kita renungi kisahnya sebagai pemantik giroh untuk menjadi teladan yang baik. Seperti kisah Nabi Yusuf dan Nabi Sulaiman alaihissalam, serta kisah Ashabul Kahfi. Teladan berikutnya datang dari Muhammad Al-Fatih, yang ketika usianya masih sangat muda, yakni 19 tahun. Masih sangat muda, bukan? Ketika itu beliau mampu memimpin perang dan berhasil menaklukkan Konstantinopel yang sekarang kita sebut sebagai Istanbul, Turki. Masya Allah, pemuda dalam kisah-kisah inilah menjadi tonggak peradaban yang kokoh, yang menyinari sudut-sudut dunia, yang menyinari kelamnya Eropa di masanya. Di Indonesia dapat kita lihat tokoh pergerakan seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Natsir. Mereka berjuang di jalan Allah dan akhirnya dihadiahi kemenangan dalam bentuk kemerdekaan dari tirani penjajahan dan memulai peradaban baru. Oleh karena itu, dapat kita pahami bahwa pemuda merupakan aset potensial yang ikut menentukan arah masa depan suatu bangsa. Bila pemuda dalam suatu masyarakat tergolong baik, maka sudah dapat dipastikan masyarakat tersebut baik, sehingga pemuda dipandang mampu untuk menggerakkan peradaban. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fi, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu dari lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu dari kuat itu menjadi lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia maha mengetahui dan maha kuasa. Dari
ayat di atas, dapat kita pahami bahwa pemuda merupakan fase di mana kekuatan berada dalam kondisi maksimum. Pemuda sebagai penerus peradaban yang senantiasa menjadi pelopor intelektual dan pemahaman, sehingga mampu menjadi penerang bagi umat. Takbir! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Namun apa yang terjadi dengan pemuda saat ini? Pemuda saat ini berada dalam persimpangan jalan. Mereka lemah karena kurangnya pemahaman mereka terhadap Islam. Mereka senantiasa larut dan bangga dengan kehidupan mereka yang jauh dari nilai-nilai Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, salah satunya ialah pemuda. Pemuda yang senantiasa tunduk untuk beribadah kepada Allah, dan seorang pemuda lelaki yang hatinya senantiasa tunduk terikat kepada masjid. Rekan-rekan pelajar di rumah yang saya banggakan, sebagai ujung tombak perjuangan dalam mewujudkan peradaban, pemuda milenial harus memahami uslub dan wasilah agar menjadi pemuda yang mampu menggerakkan peradaban Islam yang lebih baik. Bumbu penyedap kami jarah agar masakan enak rasanya. Ingin rasanya terus bicara, sayang waktu sudah tak punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.